Salam sadis. Salam hari Jumat, ketemu lagi di channel Sayur Bening. Eh, Hari ini agak hijau-hijau ya altcoin ya, lumayan ya kebanyakan DeFi sih yang ini ya hijau. Tapi DeFi ini saving lending gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang naiknya agak lumayan ya DeFi yang saving lending kayak AAV ya kan, Compound begitu ya. Uniswap Dex agak naik juga lumayan ya kan. Ya kebanyakan gitulah, CRV ya sama CFX yang lending mereka kayaknya mungkin kehilangan banyak customer, sekarang coba dinaikkan ininya ya kan, makanya mancing-mancing orang masuk gitu. Mungkin banyak orang kehilangan kepercayaan sekarang, banyak orang kehilangan dengan kasus si awal dari Luna lah ya, terus efek ke DeFi banyak, saving lending, Three Arrow lah, Celsius lah ya kan, uh, Nexo lah, apalagi banyak-banyak yang ini tumbang gitu ya. Yang besar-besar aja kita tahu ya, kayak uh, Three Arrow Capital gitu, Celsius ya kan, Voyager ya, yang gede-gede, yang kecil-kecil juga banyak yang udah hilang juga. Kok kita lihat dari dia punya DEX gitu, DEX aja yang minggu lalu ada 500 lebih, sekarang 400 sekian tadi ya, coba saya lihat. Jadi ini saya buat video sekarang, market cap di 930 billion, volume lumayan 74 billion. BTC dominance turun lumayan melemah gitu ya, 42,4. Tadi agak lumayan 42,3. Altcoin agak-agak hijaunya agak lumayan, sekarang turun balik dikit gitu ya. BTC di 20.550, Ethereum di 1197 gitu. BNB stabil ya, nggak, dia drop nggak banyak, cepet juga rebound BNB belakangan ini ya. Sekarang BNB di 236. Polygon naik lumayan ya. Polygon karena ya newsnya, karena kerjasama sama Disney itu ya, Polygon, makanya naiknya lumayan. Polygon juga, Polygon belakangan ini banyak dApps yang masuk ke ekosistemnya Polygon itu. Jadi Polygon berkembang terus. Nah itulah seperti yang saya ngomong, Polygon banyak orang sanksikan, mereka agak takut andai kata Ethereum uh, sukses dari POW pindah ke POS, Proof of Stake, mereka takut Polygon akan mati gitu karena layer 2. Sebab enggak ya, Polygon ya mereka orang India, dia pinter lah, pasti udah prepare, udah siapin juga rencana selanjutnya ya kan. Makanya mereka bangun ekosistem yang lebih besar lagi, bukan hanya untuk ngandelin layer 2 chip transaction fee dari Ethereum. Mereka makin build besar, nah itu udah kelihatan. Mereka lebih mencondong sekarang buka market NFT gitu ya, kerjasama sama yang udah perusahaan besar gitu ya, kayak gini dia galang lagi sama Disney ya kan. Banyak yang masuk besar nanti. Banyak dApps yang masuk ekosistemnya Polygon gitu ya. Jadi apa yang diragukan orang, andai kata Ethereum udah POS, Polygon akan mati, enggak, saya rasa enggak. Mereka udah siapkan proyek-proyek lain gitu, enggak harus hanya sebagai layer 2 aja gitu ya. Itu ada lumayan naiknya Polygon. Total dalam seminggu ini ada 20-an% naiknya ya, 20 something gitu. Uniswap juga, Cosmos ya, DeFi Cosmos lumayan juga, ada 10-an% naiknya ya. Hari ini yang agak ini ya DeFi lah, DeFi banyak yang naik, tapi mencondong lebih banyak
yang naiknya agak lebih kelihatan signifikan ya yang staking, lending gitu, itu mungkin mancing-mancing orang masuk gitu. Karena banyak orang udah pindahkan aset mereka gitu ya. Pindahkan aset mereka ke ini eh, ke ledger gitu ya, ke wallet, hot wallet atau cold wallet, nggak mau di stake karena banyak udah trauma gitu. Ya kan, kayak Celsius ya, tadi ada berita katanya dia dapat pinjaman, tapi ya pinjaman gimana, lobangnya gede juga loh. Tadi saya baca berita total katanya dihitung hutangnya itu eh, semuanya lah, termasuk hutang sama usernya gitu juga ya, itu 4,7 billion loh, gede. Makanya aku udah agak curiga si Sam coba mau take over, Sam Brinkman mau 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 ini, akhirnya dia menghindar gitu. Waktu itu menurut dia ada lobang sekitar 2 billion. Tapi hari ini berita yang saya baca justru 4,7 billion gitu. Wah, gede itu. Ya, gimana ininya, harus bener-bener inilah sabar, berharap dia bener-bener. Tapi belakangan ini naik yang paling tinggi Kwan ya. Kwan agak ini loh, tapi udah limit loh. Ini Kwan boleh di ini juga loh. Eh, istilahnya kalau nanti ada deket-deket bantingan gitu, udah mau deket FOMC, ini Kwan kayaknya bisa dikasih short ini ya. Karena udah kayaknya udah hampir udah semingguan lah dia naik ini ya, naik gitu, udah hampir klimaks juga kayaknya. Ini kalau udah nanti deket-deket FOMC, pertemuan sama ini Fed, itu udah Kwan nih boleh target, kalian boleh untuk short dia gitu ya. Ini kayaknya udah hampir klimaks juga dia naiknya ini. Dia kemarin tuh naik kan karena dia punya event proyek itu, dia Kwan Ledger-nya itu ya. Kayaknya udah hampir selesai. Jadi market hari ini ya kita lihat lah, kemarin dia coba ini ya, BTC coba masih ketahan di 20.800 ya. Itu di sana ke reject jatuh lagi, tapi kita lihat lah apakah dia malam ini bisa tembus ke atas. Saya pribadi lihat masih akan ke atas gitu ya. Kita lihat next targetnya bisa nggak dia ke 21.200. Kalau dia bisa ke 21.200, naiknya 21.600 gitu ya. Jadi ada yang tanya saya kok udah bisa ambil bear gitu. Saya agak ragu gitu. Saya lihat masih bisa disorong ke atas karena info yang saya dapat banyak sekali yang ambil short gitu ya. Nggak ini aja, banyak pelaku pasar hedge fund Wall Street ini nge-short, banyak yang mereka shortkan gitu, termasuk dolar hedge fund Wall Street sama ini rupanya banyak dari beberapa hari lalu udah banyak yang nge-short dolar. Justru makin mereka short, ada yang double short lagi karena makan mereka ini lagi top up ya, berarti dolar malah makin sorong ke atas gitu ya. Justru mata uang lain tertekan gitu, euro, yen makin ketekan. Aduh, kasihan juga yang kerja di Jepang ini, kalau yang ngirim gitu jadi berkurang banyak nilainya ya. Kemarin tadi pagi sampai 139 lagi, 139 yen. Ini katanya akan lebih ke atas, bisa aja sampai ke 150 gitu. Makanya kasihan juga kalau bener-bener ini ketekan sampai gitu yen, buat pekerja-pekerja sini banyak loss gitu ya, gajinya kirim ke Indo jadinya berkurang banyak gitu. Ya kita lihat lah, ini seharusnya Bank of Japan juga harusnya dia masih minus loh, minus 10, minus 0,10 gitu. Seharusnya dia naikkan aja sedikit, atau dia nggak minus saja ya, nol interest rate, atau dia naikkan dikit 0,25, yen bisa menguat balik. Tapi nggak tahu lah ini kepala Bank of Centralnya Jepang gimana ini.
si Perdana Menterinya Kishida udah agak kritik juga kepala bank sentralnya gitu. Kepala bank sentralnya ini orangnya si Abe gitu. Ya lihatlah buat pekerja-pekerja Indo yang di Jepang, mudah-mudahan agak sabar ya. Kalau nggak ada keperluan di Indo, nggak usah dikirim dulu, disimpan dulu, nunggu perbaikan gitu. Mana tahu kalau dia ada perubahan kebijakan, mana tahu Bank of Japan dia mau juga ikut naikkan interest rate. Tapi sulit kayaknya, mereka orang Jepang agak keras kepala sih. Mereka justru mungkin dia tunggu tahun depan, yang takutnya dia tunggu tahun depan Amerika udah bisa turunkan inflasi, baru dia turunkan interest rate lagi. Di situ harapan dia. Ya nggak tahu lah, kita lihat nanti ke depannya. Ya, jadi market hari ini saya lihat begitu. Saya lihat sih kemungkinan masih bisa disorong ke atas kalau berat di short gitu ya, karena saya lihat masih banyak kalau kita lihat market luar gitu ya, di Wall Street juga lebih banyak yang pasang short gitu. Mungkin ya BD dia mancing-mancing lagi, kalian masuk pura-pura ke reject, dia sorong lagi ke atas kan. Karena masih possible kalau lihat kondisi gitu. Walaupun padahal kalau banyak orang pikir wah dolar makin menguat, ini market anomali sekarang ya. Jadi banyak itu para analis gitu ya, banyak yang bilang wah susah kali sekarang market dibaca gitu ya kan. Ya memang kenyataannya sih begitu, market susah sekali dibaca gitu sekarang, rada anomali ya kan. Jadi karena itu manipulasi, udah kondisi gitu manipulasi gitu ya. Juga dengan bank-bank banyak ini udah mulai sekarang keluar laporan earning mereka ya, kayak JP Morgan udah keluarkan turun 28% gitu. Malah mereka banyak lakukan manipulasi, bank-bank udah bertahap keluarkan laporan earning mereka yang turun drastis. Nanti Bank of America, nanti ada Wells Fargo lagi, bertahap perusahaan-perusahaan itu, nanti Google atau itu laporan ininya pada turun semua ya. Sedangkan ini aja pasaran akan dinaikkan berapa poin juga ada marketnya gitu ya, antara 0,75 atau 100 base point gitu ya kan, itu ada bettingnya juga. Jadi makin banyak yang agak ini naikkan betting ke 100, karena kemarin Bank Kanada naikkan 100 base point. Jadi banyak yang pikir Amerika ngikut base 100 point, saya sih kurang yakin juga ya. Saya masih pikir 0,75 dia naikkan gitu. Ya kita lihatlah nanti gimana, masih juga lihat nanti perkembangan laporan-laporan ya kan. Jadi video hari ini begitu aja ya, kita lihat market masih kayaknya saya lihat masih tren ke atas gitu, masih bisa disorong kayaknya ya. Jadi begitu aja, salam Rio dari Tokyo. Ini Tokyo gelap gulita, udah berapa hari hujan-hujan terus gitu ya. Tapi ya lumayan sih, nggak terlalu panas. Tapi kalau hujan terlalu banyak juga takutnya yang deket-deket sungai juga banjir gitu ya kan. Jadi begitu aja lah. Selamat beribadah yang hari Jumat, sholat Jumat hari ini, habis sholat baru nonton ya. Semoga doanya dikabulkan, barokah, rezeki lancar terus. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.